Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 9 kelas 12 perkembangan Islam di dunia. Pada bab 8 kita sudah membahas perkembangan Islam di Indonesia ya secara singkat secara sistem masuknya. Di sini kita akan melihat Islam di negara lain, contohnya di Spanyol. Di Spanyol kita melihat ada negara Andalusia, kerajaan Andalusia. Dan ini adalah sebuah kerajaan yang sangat vital menurut saya bagi kemajuan Eropa. Karena orang Eropa melihat kemajuan Islam, bagaimana cara mereka berpakaian, cara makan mereka, teknologi mereka, akhirnya orang Eropa meniru Islam. Jika kita lihat rahib wanita, mengapa mereka memakai kerudung? Karena salah satunya adalah mereka menganggap kerudung itu bagian dari sebuah peradaban yang maju. Mereka melihat umat muslimah di Andalusia, di Spanyol, Masya Allah ini sangat baik menurut mereka, lalu mereka gunakan juga kerudung itu. Jadi seperti itulah pengaruh yang diberikan umat Islam di Eropa. Ada juga pengaruh lain, misalnya dari ulama-ulamanya kita melihat ada Ibnu Sina ya, yang mana beliau dikenal dengan nama Avicenna dengan bukunya Al-Qanun fit Tibb misalnya. Itu menjadi rujukan ilmu kedokteran di dunia. Lalu juga ada Ibnu Rushd gitu ya. Ibnu Rushd ini ada bukunya contohnya Tahafut atau misalnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu adalah salah satu rujukan juga dari segi sejarah atau misalnya dari fikih juga. Lalu juga ada ilmuwan-ilmuwan lain, banyak sekali ilmuwan dari Spanyol ini. Lalu yang kedua di Mesir, contohnya ada dinasti Mamalik di situ. Dan dinasti Mamalik ini juga memberikan dampak positif ya terhadap wilayah sekitarnya. Perlu diketahui juga dinasti Mamalik ini awalnya ada seorang budak, perkumpulan budak Mamalik. Jadi Mamluk itu kan yang dimiliki, Mamalik orang-orang yang dimiliki. Tapi mereka akhirnya karena dididik dengan cara militer ya, mereka menjadi prajurit yang kuat hingga akhirnya bisa menguasai Mesir. Lalu juga ada Turki Utsmani, kalau kita lihat itu yang hingga pada akhirnya beribu kota di Istanbul ya. Itu adalah sebuah contoh peradaban yang sangat besar dalam berdakwah. Mereka awalnya di sebelah timur, perlahan-lahan mereka menuju sebelah barat, mengalahkan Bizantium dan akhirnya menguasai Konstantinopel. Dan sebagaimana hadis Nabi ya, pasukan yang menguasai Konstantinopel adalah sebaik-baik pasukan. Dan pemimpinnya juga lah sebaik-baik pemimpin. Dan Muhammad Al-Fatih mampu melaksanakan mewujudkan hadis Nabi ini pada tahun 1453. Lalu juga ada kerajaan Syafawi di sini di daerah Iran. Lalu juga ada kerajaan Mughal ya di daerah India. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah menyebar sebenarnya. Lalu di buku ini mungkin tidak terlalu disebutkan, tapi menurut kajian yang Bapak temui di Turki ya, sebenarnya orang-orang Turki Utsmani itu sudah bersinggungan, sudah berkomunikasi dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di antara kerajaan-kerajaan Islam ini saling berkomunikasi, saling mendukung. Dan itu juga yang perlu kita wujudkan dalam situasi saat ini. Bukan berarti saya negara Indonesia, saya tidak berbincang dengan negara yang di Maroko misalnya. Tidak ya, kita semua sebagai umat Islam harus bersaudara, kita harus tetap saling mendukung. Dan bukan berarti saya mendukung misalnya ISIS ya, kita harus berada sebuah satu negara gitu, satu negara Islam, tidak. Atau misalnya Hizbut Tahrir ya, ingin khilafah misalnya, tidak, bukan berarti seperti itu. Kita cinta Islam bukan berarti kita harus khilafah. Kita berkomunikasi dengan negara-negara lain bukan berarti kita harus tunduk kepada satu pemimpinan dan menjadikan khilafah misalnya. Tidak, karena itu akan mengganti negara ini menjadi negara yang lain. Kita harus tetap nasionalis, tapi juga kita harus religius, kita mencintai saudara kita yang sesama Islam. Dan cukup demikian untuk bab ke-9 dan berakhirlah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 selama setahun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.